Wu Chen sedang menjelajah di tempat ini. Sepanjang perjalanan, ia telah mengumpulkan banyak harta karun, yang merupakan hasil panen yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan harta karun di seluruh tempat, harta karun yang telah ia kumpulkan tidak diragukan lagi hanya setetes air di dalam ember. Jumlah harta karun di tempat ini terlalu banyak untuk diperkirakan. Setiap orang yang datang telah mengambil banyak harta karun, hampir menghasilkan uang satu baskom penuh. Dari sini, ia menduga bahwa tempat ini kemungkinan merupakan situs tanah suci, dan kekuatan tanah suci ini sangat kuat, hampir tidak berada di bawah pengaruh lembah Zamrud dan kekaisaran Xuanwu. Jika tidak akan pernah ada harta karun yang begitu kaya. Namun, ia segera bingung. Jika tempat ini benar-benar situs suatu tanah suci kuno, lalu kemana orang-orang di tanah suci kuno itu pergi? Anda harus tahu bahwa warisan tanah suci sudah ada sejak lama. Selama tidak ada krisis besar, tidak menjadi masalah besar untuk mewariskan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Namun, Wu Chen tidak peduli dengan masalah ini. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak harta karun dan meningkatkan kultivasi serta kekuatannya. Itulah yang paling perlu dia lakukan. Pada saat ini, Wu Chen pergi ke sebuah bangunan istana yang besar. Di sana, dia melihat banyak orang berkumpul. Menurut logika, pasti ada harta karun di tempat banyak orang berkumpul. Ini tidak diragukan lagi. Dengan rasa ingin tahu, Wu Chen berhenti di sini dan mendongak. Di antara orang-orang ini, dia melihat tidak hanya orang-orang dari Kekaisaran Zhou, tetapi juga beberapa orang dari tempat lain, seperti Kekaisaran Naga Hitam, Kekaisaran Harimau Putih, dan Kekaisaran Xuanwu. Dari sini, kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi di Kekaisaran Zhou pasti telah menyebar ke seluruh Zhongzhou sekarang. Sebagian besar dari mereka di Zhongzhou telah mengirim beberapa pasukan untuk memperebutkan harta karun di sini. Saya tidak tahu apakah Sun Yan dan Yue Qingzu datang. Wu Chen tiba-tiba teringat pada Sun Yan, Yue Qingzu, Xia Yulan, dan Hou Junji. Sekarang, orang-orang dari negara dan wilayah lain telah datang ke sini. Agaknya, mereka berempat akan mengikuti di tempat ini. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Sambil melihat ke arah kerumunan, Wu Chen tiba-tiba melihat bahwa di depan kerumunan itu berdiri sebuah prasasti batu, yang bersinar dengan cahaya aneh, seperti pita, sangat indah dan menyilaukan. Di atas prasasti batu itu, beberapa kata besar dapat terlihat dengan jelas, peta distribusi tanah suci Xuanyu. Sekilas, Wu Chen mengerti bahwa apa yang ditunjukkan pada prasasti batu itu adalah peta distribusi ruang ini. Hampir setiap tempat ditunjukkan pada prasasti batu ini. Wu Chen, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Wu Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah seorang pria dan seorang wanita yang dikenalnya, tetapi Si Mingong dan 9 putri. 4 putri, 9 putri. Si Makong tersenyum dan berkata, Wu Chen, aku tahu kau akan datang ke sini. Melihat Wu Chen, dia terkejut. Ketika pertama kali bertemu Wu Chen di Pulau Sengwang, prestasinya hanya 3 surga Hualongjing, dan posisinya di daftar peringkat Tianbei tidak terlalu tinggi. Namun, selama ini telah berlalu, prestasi dan kekuatan pihak lain telah membuat kemajuan pesat. Setelah Murong Feng jatuh dari posisi di daftar peringkat Tianbei, dia langsung menggantikannya. Dia telah menjadi pemain terbesar kedua di peringkat Tianbei. Bahkan sekarang, dia bukan lawannya. Tidak ada keraguan bahwa Wu Chen adalah tokoh paling legendaris di Zhongzhou. Orang-orang penuh dengan harapan padanya. Mereka semua berpikir bahwa dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk mengejar dan mengejar Huang Pu Changhen. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memperhatikan prasasti batu dan mencatatnya. Apa yang ditunjukkan prasasti batu adalah informasi yang sangat penting. Untuk mencari harta karun di tempat ini, peta sangat diperlukan, karena tempat ini adalah tempat pertama baginya, dan dia belum pernah ke sini sebelumnya. Putri ke-9 berkata, Wu Chen, apakah kamu sendirian? Bagaimana dengan teman-temanmu? Dia merujuk pada Sun Yan dan Yue Qingzu, 2 di antaranya. Yang satu adalah roh bulan dengan konstitusi khusus. Dia memiliki bakat tak terbatas dan masa depan tak terbatas. Yang lainnya, meskipun bukan konstitusi khusus, mirip dengan konstitusi khusus. Karena dia mengerti bahwa kembalinya Wan Jian ke klan memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Selama dia tidak jatuh di tengah,
prestasinya tidak akan sebanding dengan perbedaan psionik khusus. Aku tidak tahu di mana mereka berada, dan aku sedang mencari mereka, kata Wu. Oh, mendengar ini, mereka tahu bahwa Wu Chen mungkin terpisah dari Sun Yan dan Yue Qingzu. Tutut, tanpa diduga, ini adalah tanah suci Suanyu. Wu Chen berkata, Pangeran keempat, apakah kamu tahu tanah suci Suanyu? Sima Kong mengangguk dan berkata, tanah suci Suanyu adalah tanah suci kuno. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, tanah suci ini sangat makmur. Itu dalam periode kemakmuran. Kekuatannya sangat kuat, tidak kalah dengan kekaisaran naga hitam kita. Wu Chen merasa tidak terkejut. Dia telah lama berspekulasi bahwa tempat ini mungkin merupakan lokasi tanah suci. Sekarang tampaknya memang demikian. Namun, ketika tanah suci Suanyu berusia 8.000 tahun yang lalu, secara bertahap menurun. Yang kuat dari semua lapisan masyarakat kehilangan banyak hal. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, itu benar-benar menghilang dari pandangan orang-orang. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu lokasi tanah suci. Berbicara tentang ini, Simi Kong menghela nafas. Tanah suci juga sedang menurun. Mungkin, setelah puluhan ribu, kekaisaran naga hitam mereka secara bertahap akan menurun, menghilang dan tenggelam dalam sejarah seperti tanah suci Suanyu. Wu Chen tidak berbicara. Di dunia ini, tidak ada yang abadi. Bahkan langit dan bumi, bahkan alam semesta, tidak bisa benar-benar abadi. Akan ada hari ketika semuanya akan mati. Tidak, Wu Chen, kemana kau akan pergi selanjutnya? Wu Chen melihat gambar di prasasti batu. Meskipun tempat itu ditandai di prasasti batu, ruang itu sangat luas. Ada banyak tempat. Dia benar-benar tidak tahu harus memilih tempat mana. Pergi kemana saja. Sima Kong berkata, kalau begitu, lebih baik pergi ke istana Tianbao. Kudengar Huang Pu membenci orang itu karena pergi ke sana. Kuil surga. Wu Chen melirik prasasti batu, dan segera menemukan istana Tianbao, sebuah istana besar, sekitar 10 mil jauhnya dari lokasi mereka saat ini. Ya, kuil surga adalah tempat di mana harta karun yang sebenarnya disembunyikan. Karena aku datang ke sini, aku ingin pergi ke sana. Sima Kong mengangguk. Wu Chen berkata, baiklah. Karena kaisar dan jenderal membenci mereka di sana, itu membuktikan bahwa memang ada harta karun di sana. Kalau tidak, kaisar dan jenderal membenci mereka dan tidak akan pergi. Saat ini, banyak orang ada di sini. Mereka semua di sini untuk mencari harta karun. Kuil ini adalah istana penting di tanah suci Suanyu. Anda tidak perlu memikirkannya. Itu pasti harta karun. Di antara kerumunan, seorang pemuda datang terlambat. Dalam diri pemuda ini, ada fluktuasi kekuatan yang kuat, seperti lautan luas, kekuatannya sangat kuat, dan telah mencapai situasi legendaris. Ketika orang-orang di sekitar kita melihat pemuda ini, mereka tidak bisa tidak menjauh darinya. Tampaknya mereka takut pada pemuda ini. Dan pemuda ini, yang bukan orang biasa, hanyalah kebencian abadi Huang Pu. Kuil surga. Huang Pu benci melihat istana megah di depannya, dan hatinya penuh dengan rasa campur aduk. Awalnya, semua hal di sini seharusnya menjadi miliknya sendiri, karena pedang Suanyu adalah harta karun yang didapatnya. Dia adalah penguasa pedang Suanyu yang sebenarnya. Secara alami, semua yang ada di ruang ini seharusnya miliknya secara pribadi, tetapi tanpa diduga, ternyata sekarang menjadi kenyataan. Biang kerok dari semua ini adalah Murongke, jika bukan karena dia, pedang Suanyu tidak akan hancur, dan ruang ini tidak akan terbongkar. Selama pedang Suanyu masih di tangannya, dia yakin bahwa suatu hari dia akan menemukan rahasia pedang Suanyu, menemukan ruang misterius ini, dan mendapatkan harta karun di sini. Tetapi sekarang, karena Murongke, pedang Suanyu hancur. Pedang Suanyu hancur, yang membuat ruang ini terbongkar dan diketahui publik. Orang-orang berbondong-bondong masuk dan mencari harta karun, yang membuatnya sangat tidak senang. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mau berbagi harta karun milik individu dengan orang lain. Namun, sekarang pedang Suanyu telah hancur dan ruang ini terbongkar. Bahkan jika dia tidak menyerah, dia tidak punya pilihan, karena tidak ada obat yang bisa diminum di dunia ini. Hahaha, Huang Pu sangat membencimu. Kamu terlalu pagi. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Huang Pu menoleh ke belakang dan melihat bahwa pria ini bukanlah orang lain. Dia adalah Murong Feng.
Murong Feng dengan cepat terbang dan mendarat di samping kebencian Huang Pu. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Kelihatannya seperti ini. Dia datang pada waktu yang tepat. Huang Pu benci, kali ini kita dapat menemukan ruang ini. Itu adalah penghargaan dari Kekaisaran Zhu kita, tetapi itu sangat besar. Jika bukan karena ayahku, kamu mungkin tidak akan menemukan ruang ini sepanjang hidupmu. Kali ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah kesalahan. Karena pedang Suanyu sendiri milik kebencian Huang Pu. Kemudian, itu diberikan oleh ayahnya. Kemudian, itu karena ayahnya dan kebencian Huang Pu saling bertarung dan menghancurkan pedang Suanyu, yang menemukan ruang itu. Jika tidak mungkin menemukan ruang itu sampai kapan. Huang Pu Changhen menatap Murong Feng. Tentu saja, dia tidak setuju dengan Murong Feng. Giok itu berisi warisan dari orang-orang kuat di alam dewa sejati, dan juga mengandung energi yang kuat. Itu adalah harta karun dengan kualitas terbaik. Sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkannya jika Anda mengubahnya. Itu bersedia dilindungi dengan ketat bahkan dari sedikit kerusakan. Tentu saja, itu juga benar. Dengan cara ini, di mana Anda akan berpikir bahwa jika Anda ingin menemukan ruang ini dan tanah suci Suanyu, Anda harus menghancurkan sepotong batu giok itu. Haha, saya tidak menyangka bahwa pedang Suanyu adalah kunci untuk membuka tanah suci Suanyu. Tanah suci Suanyu telah menghilang selama ribuan tahun, kata Murong Feng sambil tersenyum. Sekarang, si bodoh itu tahu bahwa pedang Suanyu adalah kunci untuk membuka ruang ini. Namun, cara untuk membukanya tampaknya sangat aneh. Itu adalah untuk menghancurkan pedang Suanyu. Tetapi pedang Suanyu adalah harta karun. Siapa yang bersedia untuk menghancurkannya? Jadi Huang Pu Changhen telah mempelajarinya begitu lama, tetapi dia belum menemukannya. Yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah bahwa tempat di mana pedang Suanyu dibuka adalah tanah suci Suanyu, tanah suci Suanyu. Ini adalah tanah suci yang sangat kuno. Dulunya merupakan masa kemakmuran, kemudian menurun, berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan publik, hanya menyisakan beberapa legenda dan dugaan. Hingga saat ini, situs suci ini telah ditemukan. Mereka dapat masuk dan mencari harta karun. Huang Pu Changhen tidak berbicara. Sekarang, rahasia tanah suci Suanyu telah terungkap, dan semua orang telah datang. Sejak kejadian ini, dia tidak berdaya. Namun, dengan cara ini, warisan yang dia terima sebelumnya hanya sebagian kecil. Kali ini, tanah suci Suanyu ditemukan, dan dia pasti memiliki warisan lengkap dari dewa sejati, tidak peduli siapapun, tidak dapat menghentikannya. Di dunia ini, hanya kaisar dan kebencian umum, yang dapat dia miliki kualifikasi itu. Murong Feng juga dapat menebak apa yang dipikirkannya setelah melihat kebencian Huang Pu. Jika pedang Suanyu tidak meninggal dan tidak akan diberikan oleh ayahnya, maka rahasia di balik pedang Suanyu mungkin tidak akan pernah diketahui. Sekarang, pedang Suanyu hancur, dan ruang misterius ini juga terungkap. Warisan orang-orang kuat di alam dewa sejati pada akhirnya akan dikaitkan dengan siapa? Sekarang ini masih merupakan misteri yang tidak diketahui, yang tergantung pada penciptaan individu. Wah, Huang Pu membenci kilatan sosok itu, mengubahnya menjadi cahaya, dan bergegas keluar langsung dan masuk ke istana Tianbao. Setelahnya, Murong Feng juga bergegas ke istana Tianbao untuk menemukan harta karun itu. Segera setelah mereka masuk, kilatan cahaya dan bayangan menjatuhkan beberapa sosok. Orang-orang ini, bukan yang lain, adalah Wu Chen, Simi Gong, dan 9 putri. Kuil surga ada di depan. Wu Chen mendongak dan melihat istana megah di depannya. Di tengah istana, ada plakat dengan 3 karakter emas besar, kuil surga. Berdiri di luar, Anda dapat merasakan momentum luar biasa dari istana ini, tak tertandingi, jauh lebih dari istana umum. Jika ada harta di sini, Anda tidak perlu memikirkannya. Itu pasti tak ternilai harganya. Putri ke-9 berkata, Saudara Huang, semua orang sudah masuk. Haruskah kita masuk keluar? Jika Anda terlambat, semua bayi akan diambil oleh yang lain. Sima Kong mengangguk, ayo masuk. Kata-kata itu jatuh, sosok Simyong melintas, langsung masuk, lalu, putri ke-9 juga bergegas masuk, tanpa sedikit pun ragu. Wu Chen melihat sebentar dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosoknya melesat menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke istana surga.
Wu Chen merasa seperti melangkah ke gerbang waktu dan ruang saat memasuki istana Tianbao. Pada saat ini, dia melintasi jarak tak terbatas dan tiba di tempat yang tidak diketahui. Di mana ini? Wu Chen menatap ke angkasa di depan matanya, memperlihatkan momen kebingungan. Ini adalah dunia lautan cahaya, penuh dengan cahaya putih di segala arah, dan dia sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Adapun Si Mingong, 9 putri dan orang-orang lainnya, mereka bahkan tidak dapat melihat jejaknya. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Melihat ini, Wu Chen tidak panik, tetapi berdiri di sini dengan tenang dan memperhatikan perubahannya. Dia telah mengalami pengalaman ini berkali-kali. Ketika dia terbiasa, dia tidak akan merasa aneh. Wah! Tiba-tiba, seberkas cahaya datang seperti punggungnya, seperti kilat, menyambar dengan cepat. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia berbalik dengan tiba-tiba dan menghadapi sinar itu secara langsung, tanpa rasa takut. Hancurkan untukku. Wu Chen meneguk minuman keras, mengepalkan tinjunya, meninjunya dengan tinju yang kuat, membawa kekuatan teror, dan melesat keluar seperti letusan gunung berapi, dan menghancurkan balok itu dengan tinjunya. Apa itu? Setelah menghancurkan balok cahaya itu, Wu Chen segera melihat bahwa ruang di depannya melonjak dan bergulir keluar. Di bawah tatapannya, dia berubah menjadi manusia cahaya. Apakah ini manusia cahaya? Wu Chen sedikit terkejut, tetapi dia tetap berdiri diam dan menatapnya dengan tenang untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pembentukan manusia cahaya, dia tidak melihatnya. Dia mengangkat tangannya dan meledakkannya dengan tinju. Tinju yang kuat itu keluar dengan ganas. Itu berguling dan berguling dan berguling-guling di sekitar angin dan awan. Itu tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan teror pecah dan bergegas menuju Wu Chen. Kekuatan serangan itu sangat ganas. Dalam menghadapi serangan Guang Ren, Wu Chen tidak mundur sama sekali, dia juga tidak samar-samar sama sekali. Dia meninju secara langsung, dan kekuatan yang melonjak itu bergulir, langsung mengguncang Guang Ren, tanpa rasa takut. Yang kuat di Hualong. Setelah satu pukulan, terlihat bahwa kekuatan pria ringan ini hampir sama dengan pria kuat yang baru saja melangkah ke alam naga. Namun, baginya, tidak ada masalah sama sekali, karena kultivasinya saat ini adalah 6 elemen alam naga, dan kekuatan aslinya jauh lebih baik daripada alam kultivasinya sendiri, bahkan jika itu adalah puncak dari 9 elemen alam naga. Itu tidak bisa menjadi lawannya. Sekarang setelah dia mengetahui kekuatan umum pihak lain, Wu Chen tidak ragu lagi. Dia berencana untuk bertarung dengan cepat dan menyelesaikan pertarungan lebih awal. Dia masuk lebih awal dan mencari harta karun di dalamnya. Pecahkan untukku. Sambil memegang tinjunya, Wu Chen langsung memukulnya dengan tinju yang ganas, dan energi yang kuat meledak keluar, seperti banjir bandang yang meledak, menyerbu dengan ganas ke arah Guang Ren. Di mana manusia cahaya itu bisa menahan kekuatan yang luar biasa seperti itu? Setelah hanya beberapa saat berusaha, itu benar-benar hancur, berubah menjadi massa energi, cahaya, hujan, radiasi dan terbuka, musnah di lautan cahaya ini. Satu pukulan menghancurkan Guang Ren. Wu Chen tidak berhenti. Dia berjalan lurus ke depan, tetapi dia tidak mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba, serangan yang kuat datang dari belakang. Serangan ini lebih kuat dari serangan Guang Ren sebelumnya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Menghadapi serangan manusia cahaya itu, sosok Wu Chen melintas seperti kilatan petir. Dia dengan cepat menghindari masa lalu, dan serangan itu keluar ke kehampaan yang tak berujung tanpa menghasilkan banyak gelombang. Wu Chen buru-buru berbalik dan melihat ke belakang. Cahaya dan awan melonjak, seperti bayangan. Bayangan manusia melesat keluar. Sosok ini, seperti manusia cahaya tadi, diselimuti cahaya aneh. Sebut saja manusia cahaya. Ukurannya hampir sama dengan Wang Lin, dan diselimuti oleh napas yang kuat. Napas ini telah mencapai surga kedua alam Hualong, yang jauh lebih kuat daripada manusia cahaya sebelumnya. Bang! Setelah manusia cahaya berkumpul, dia bahkan tidak melihatnya. Dia mengangkat tangannya dan hanya meledakkannya dengan satu kepalan tangan. Tinju yang ganas itu meledak dan menyerbu ke arah Wu Chen dengan ganas dan melancarkan serangan yang kuat padanya. Apakah ini ujian? Wu Chen bergumam, situasi putranya seperti itu, dia juga bertemu, ujian yang diberikan sistem, memverifikasi kekuatannya,
melihat kualifikasinya yang cukup. Melihat serangan Guang Ren dan senyum di mulut Wu Chen, dia sama sekali tidak takut. Dia juga melesatkan tinjunya. Energi yang melonjak, bercampur dengan kekuatan yang tak terkalahkan, melesat keluar dan mengguncang Guang Ren secara langsung. Meskipun kekuatan manusia cahaya ini jauh lebih kuat daripada manusia cahaya sebelumnya, dan telah mencapai kekuatan surga ganda alam Hualong, tidak ada seorang pun di Wu Chen yang menjadi lawannya, bahkan pria kuat legendaris Muji. Di mana mungkin ada manusia cahaya di area ini yang menjadi lawannya. Hanya dengan satu pukulan, manusia cahaya itu hancur olehnya dan berubah menjadi hujan cahaya dan radiasi. Pada saat ini, Wu Chen berhenti dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika tebakannya benar, pasti ada manusia cahaya lainnya. Benar saja, sesaat kemudian, kelompok cahaya itu menggeliat, dengan cepat menyatu, dan seorang manusia cahaya mengembun kembali. Manusia cahaya ini mengeluarkan kekuatan yang kuat begitu dia muncul, yang lebih kuat daripada manusia cahaya kedua tadi. Itu telah mencapai tingkat kekuatan surga 3 di lingkungan Hualong, dan kekuatannya sangat kuat. Begitulah, aku mengerti. Melihat ini, Wu Chen sekarang mengerti bahwa manusia cahaya ini seharusnya menjadi apa yang disebut ujian sistem ini, dan kekuatannya terus diperkuat. Misalnya, manusia cahaya ketiga telah mencapai tingkat 3 surga di alam Hualong. Namun, lawan Guang Ren adalah Wu Chen. Jelas tidak cukup untuk melihat kekuatan 3 surga alam Hualong. Hancurkan untukku. Sambil memegang tinjunya, Wu Chen langsung bergegas keluar dan bergegas ke Guang Ren. Kekuatan Wu Chen sekarang sangat kuat. Baginya, orang kuat 3 surga dari lingkungan Hualong, tidak cukup untuk melihatnya. Jika dia memukulnya dengan satu pukulan, dia tidak akan mampu menahannya. Itu hancur dan berubah menjadi hujan cahaya dan radiasi yang tak berujung. Tepat ketika Wu Chen bertarung dengan Guang Ren, orang lain di bagian lain istana Tianbao bertemu dengannya. Bagaimana aku bisa melawan mereka yang kuat di Hualong? Tidak semua orang memiliki kultivasi dan kekuatan yang kuat di lingkungan Hualong. Ada banyak orang yang hanya memiliki kekuatan yang kuat di lingkungan bintang ekstrim. Mereka sama sekali bukan lawan dalam menghadapi Guang Ren, dan mereka dikalahkan dalam tabrakan pertama. Pada saat ini, pria ringan itu menghantam dengan keras, dan kekuatan dahsyat itu meledak seperti guntur. Mereka tidak bisa menghindar. Mereka langsung terkena tinju, tenggorokan yang manis, dan banyak darah. Tubuh mereka terbang keluar, dan mereka dipukuli keluar dari kuil surga. Ujian itu gagal. Bang! Wu Chen mengepalkan tinjunya dan meninjunya dengan satu tinju. Dengan kekuatan yang dahsyat, dia menyerbu ke arah Guang Ren. Ini adalah Guang Ren ke-7 yang dia hadapi. Kekuatan Guang Ren telah mencapai surga ke-7 alam Hualong, yang telah melampaui pencapaian Wu Chen. Namun, meskipun pencapaian Wu Chen hanya 6 elemen alam Hualong, kekuatan aslinya telah melampaui level ini. Bahkan jika dia adalah legenda yang kuat, dia belum tentu menjadi lawannya. Dia memukulnya dengan satu tinju, dan kekuatan dahsyat itu tiba-tiba menyebar, mengguncang seluruh ruang, sangat besar dan menakutkan. Pria cahaya ini sama sekali tidak dapat menahan kekuatan sekuat ini. Begitu Wu Chen meninju, dia hancur, berubah menjadi hujan cahaya, terpancar, dan menyerbu ke segala arah. Wu Chen tidak memiliki rasa ringan sebelumnya ketika dia menghancurkan pria cahaya ini. Itu bukan karena kekuatannya yang buruk, tetapi karena dia mempertimbangkan apakah akan ada pria cahaya yang lebih kuat di masa depan. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun beberapa orang yang kuat di lingkungan legendaris mungkin tidak dapat mengalahkannya, begitu dia bertemu dengan para ahli di lingkungan legendaris, dia merasa pusing. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menang sama sekali. Jika dia ingin menang, dia hanya bisa berharap untuk menang dengan bantuan teratai neraka. Dengan atribut manusia cahaya ini, setiap kali Anda membunuh satu, Anda akan meningkatkan kekuatan satu langit berat. Jika tren ini terus berlanjut, kekuatan naga manusia cahaya ke-8 lingkungan langit berat 8, naga manusia cahaya ke-9 lingkungan langit berat 9, dan manusia cahaya ke-10, Anda mungkin telah mencapai situasi legendaris. Jika di atas terus meningkat, kekuatannya akan lebih menakutkan. Memikirkan hal ini, Wu Chen tidak bisa menahan rasa takut,
dan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Ada apa? Mengapa manusia cahaya berikutnya belum muncul? Setelah menghancurkan Guang Ren ke-7, Wu Chen berdiri di sini, menunggu Guang Ren ke-8 muncul, dan siap untuk berperang. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah dia menunggu di kiri dan kanan, dan dia tidak melihat orang-orang cahaya sepanjang waktu. Dia merasa sedikit bingung di dalam hatinya dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wah, tiba-tiba, ada perubahan di ruang itu. Wu Chen mengira ada orang cahaya lain. Pikiran dan jiwanya bersatu dan wajahnya terfokus. Namun, yang tidak dia duga adalah orang cahaya itu tidak muncul. Sebaliknya, cahaya di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Tempat apa ini? Ketika lampu mati, Wu Chen segera merasa bahwa dia telah datang ke tempat yang sama sekali aneh. Di sini, ruang di sekitarnya kosong, dan dia tidak merasa seperti yang dia bayangkan. Apa itu? Tiba-tiba, Wu Chen melihat bahwa di ruang di depannya, ada banyak gugusan cahaya yang mengambang dengan tenang. Gugusan cahaya ini mengambang di ruang di depannya, memancarkan cahaya aneh, yang membuat orang merasa sangat aneh. Mereka tidak mengerti apa benda-benda di gugusan cahaya itu. Mengikuti kelompok cahaya ini, Wu Chen melihat ke tempat lain. Tidak ada yang lain di tempat lain. Tampaknya rahasia di sini tersembunyi di kelompok cahaya ini. Apa bola-bola cahaya ini? Setelah menatap kelompok cahaya ini untuk waktu yang lama, Wu Chen tidak mengerti. Karena penasaran, dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Dia ingin melihat lebih dekat apa itu. Tepat saat dia hendak melihat ke atas, tiba-tiba, ada gerakan menggeliat di ruang itu. Wu Chen melihat ke atas dan melihat seorang pria jatuh dari sana. Ini adalah seorang pria tua, mengenakan jubah abu-abu, di tubuhnya, mengguncang kekuatan yang kuat, seperti gelombang besar, dengan cepat menyapu, mengguncang seluruh ruang. Legenda itu kuat. Menatap pria tua itu, Wu Chen terkejut. Orang tua itu, dengan kultivasi dan kekuatan yang kuat, jelas merupakan legenda. Wu Chen tidak terkejut bahwa orang-orang legendaris dapat datang ke sini, karena kekuatan orang-orang itu sendiri adalah yang terbaik dari 7 elemen Hua Longjing. Dengan kekuatan orang-orang legendaris, sangat mungkin untuk menyelesaikan ledakan tanpa masalah. Namun, ketika orang tua berjubah abu-abu melihat Wu Chen, dia terkejut, karena dia dapat melihat bahwa pencapaian Wu Chen hanya 6 surga Hua Longjing. Sebelum itu, manusia cahaya di angkasa telah mencapai 7 surga Hua Longjing. Menurut orang-orang normal, mustahil baginya untuk mengalahkan 7 surga Hua Longjing. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Wu Chen adalah seorang pemuda, yang mengendalikan aksi yang kuat dan penuh darah. Dia dapat mengalahkan 7 talenta kuat di Hualong. Dia juga tahu bahwa banyak orang muda yang kuat memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bagi mereka, tantangan lintas level semudah makan dan minum air. Memikirkan hal ini, orang tua berjubah abu-abu tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan Wu Chen dan berkonsentrasi pada resimen cahaya di depannya. Alisnya berkerut. Jelas, dia juga dalam kebingungan yang sama seperti Wu Chen dan tidak mengerti apa itu resimen cahaya ini. Kemudian, dengan kilatan cahaya dan bayangan, seseorang turun lagi. Itu dia. Melihat pria ini, Wu Chen dan lelaki tua berjubah abu-abu mengerutkan kening pada saat yang sama. Jelas, mereka semua mengenali pria ini, tetapi pria ini bukan orang lain. Dia adalah kebencian abadi Huang Po, pria muda terkuat di daftar Tianbei. Huang Po Changhen juga menatap Wu Chen dan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ia tidak terkejut dengan kedatangan keduanya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tampak seperti orang dengan lingkungan legendaris yang kuat. Kekuatannya sangat kuat dan tak terbayangkan. Sedangkan Wu Chen, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Meskipun ia masih muda dan prestasinya buruk, kekuatannya luar biasa dan kuat. Direktur Feng bukanlah saingannya. Ia berada di urutan kedua setelahnya di peringkat Tianbei. Bahkan banyak orang berpikir bahwa Wu Chen memiliki kemungkinan untuk melampauinya. Untuk ini, ia tidak dapat menyangkalnya. Tidak peduli apakah Wu Chen dapat melampauinya atau tidak ada yang tertarik padanya. Tidak ada konflik langsung di antara mereka berdua. Tentu saja, tidak perlu melibatkan pertanyaan tentang siapa yang lebih kuat di antara mereka. Apa gugusan cahaya ini? Huang Po Changhen juga melihat banyak gugusan cahaya di depannya. Ia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa itu.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke sini. Sima Kong dan 9 putri juga datang. Sima Kong, kultivasinya adalah Jiuxiongtian di Hualongjing, yang sangat kuat. Tentu saja, tidak ada masalah. Ujian manusia cahaya tidak mungkin langka. Sedangkan untuk putri ke-9, kultivasinya juga telah menembus 6 elemen Hualongjing. Selain keterampilan uniknya sendiri, seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan Guang Ren dari 7 elemen Hualongjing. Wu Chen, aku tidak menyangka kau selangkah lebih maju dari yang lain di sini. Sima Kong dan 9 putri datang ke sisi Wu Chen. Mereka ingat bahwa mereka tampaknya datang lebih awal dari Wu Chen, tetapi sekarang, Wu Chen adalah orang pertama yang menyelesaikan ujian dan masuk ke sini. Ia layak menjadi eksistensi kedua dalam daftar peringkat Tianbei, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Wu Chen berkata dengan ringan, ujian tingkat seperti ini, bagimu dan aku, sama sekali tidak sulit. Sima Kong juga tidak menyangkal bahwa, karena kekuatan orang-orang cahaya, ia berhenti di surga ke-7 Hualongjing. Bagi orang-orang ini, sebenarnya tidak ada kesulitan. Apa gugusan cahaya ini? Melihat resimen cahaya yang mengambang ini, alis 9 putri Liu berkerut, ia juga merasa sangat penasaran, tidak mengerti apa resimen cahaya ini. Sederhana saja, kau tidak bisa hanya melihatnya di masa lalu. Sima Kong tidak mengatakan ini tanpa petunjuk, karena orang lain lewat dan ingin melihat dari dekat apa yang ada di dalam resimen cahaya itu. Wu Chen mengangguk sedikit, orang lain bisa lewat, mereka juga bisa lewat. Segera, dia datang ke depan gugusan cahaya dan melihat gugusan cahaya itu. Di permukaan gugusan cahaya itu, ada lingkaran cahaya, yang membuat gugusan cahaya itu penuh misteri. Dia tidak mengerti apa yang ada di dalamnya. Pecahkan untukku. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan keras. Wu Chen mendongak dan mengikuti suara itu, tetapi lelaki tua berjubah abu-abu itu ingin menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan resimen cahaya itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, semua orang menatapnya, karena mereka juga ingin tahu apa saja benda-benda di gugusan cahaya itu. Namun, yang membuat mereka merasa luar biasa adalah bahwa di dalam lingkaran cahaya ini, energi yang kuat tiba-tiba keluar, yang menghalangi kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu di luar dan tidak mengganggu lingkaran cahaya itu. Melihat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat marah. Kelompok cahaya kecil ini tidak dapat dibalikkan, tetapi bahkan kekuatannya berani untuk melawan. Dengan raungan, kekuatan yang lebih kuat pecah darinya, mengalir ke kelompok cahaya, dan memaksanya untuk dihancurkan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Orang tua berjubah abu-abu adalah orang kuat di lingkungan legendaris, dan kekuatannya sangat kuat. Begitu dia serius, dia dapat mengeluarkan energi super dan menghancurkan segalanya di luar angkasa. Di bawah serangan energi ini, kelompok cahaya energi, setelah bertahan beberapa saat, tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini dan hancur. Pada saat masa cahaya ini pecah, sebuah gulungan hitam terbang keluar darinya. Orang tua berjubah abu-abu mengambilnya dengan tangan dan membukanya. Dia sangat gembira dengan beberapa kata besar. Telapak tangan raksasa iblis surga, seni bela diri tingkat tinggi surga. Ketika mereka melihat kata-kata ini, mereka tidak dapat menyembunyikan hati mereka. Seni bela diri tingkat tinggi Tianji bukanlah seni bela diri biasa. Dalam seni bela diri zaman sekarang, kecuali untuk tanah suci super itu, mereka adalah seni bela diri yang paling tinggi. Tetapi sulit untuk menemukan seni bela diri seperti itu, kecuali jika itu adalah kekuatan dewa yang sebenarnya, dan pada dasarnya tidak ada kekuatan lain, oleh karena itu, sangat jarang untuk melihat seni bela diri tingkat tinggi Tianji. Apakah menurutmu semua benda di resimen cahaya ini adalah seni bela diri? Dengan spekulasi semacam ini, banyak orang merapal mantra, menghancurkan kelompok cahaya, dan mengeluarkan isinya. Keluarkan dan lihatlah bahwa benda-benda di resimen cahaya ini semuanya inklusif, tidak hanya seni bela diri, tetapi juga ramuan, lingbao, dan sebagainya. Tetapi, tanpa kecuali, semuanya adalah produk unggulan di antara produk unggulan, yang membuat semua orang merasa terkejut. Semua benda ini berharga. Siapa yang tidak menyukai baobei? Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Hancurkan untukku. Wu Chen meneguk minumannya banyak-banyak dan memasukkan kekuatan ke dalam gugusan cahaya di depannya.
Tak lama kemudian, gugusan cahaya itu pecah dan sepotong kristal beterbangan keluar. Ini adalah Yun Lanjing. Melihat kristal ini, mata Wu Chen langsung berbinar. Kristal kabut awan ini adalah benda yang sangat berharga, yang tidak dapat dilihat dari luar. Kristal ini sangat berharga, terutama bagi Wu Chen. Jika dia ingin mengolah formula tubuh emas tingkat ke-6, dia membutuhkan sejumlah besar bahan berharga sebagai bantuan, yang kemungkinan besar akan berhasil dalam kultivasinya. Dan kristal kabut awan ini, itulah yang dia butuhkan. Hahaha, barang bagus. Wu Chen tertawa dan merasa sangat senang. Yun Lanjing diperlukan baginya untuk mengolah formula tubuh emas tingkat ke-6. Suatu kali, dia menemukan benda semacam ini di kota Zug selama beberapa hari, tetapi dia tidak memikirkannya. Sungguh mengejutkan bahwa dia dapat melihat Yun Lanjing di sini. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen langsung meraih sepotong awan lanjing ini di tangannya, melihatnya, dan dengan hati-hati mengenalinya. Dia yakin itu memang Cloud Lanjing. Tidak ada masalah. Mendapatkan Cloud Lanjing, suasana hati Wu Chen sangat gembira. Cloud Lanjing ini, baginya, sangat berguna, dia tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak tahu apa yang dimiliki resimen cahaya lainnya. Wu Chen melihat resimen cahaya lainnya. Pada saat ini, semua orang merampok resimen cahaya. Mereka ingin mendapatkan harta karun di resimen cahaya. Mungkin mereka sendiri tidak dapat menggunakan harta karun di resimen cahaya, tetapi mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Jika mereka tidak dapat menggunakannya, itu tidak berarti orang lain tidak dapat menggunakannya. Bahkan jika itu untuk dijual, itu adalah keberuntungan besar. Oleh karena itu, mereka juga terbuka untuk semua orang yang datang. Untuk merebut resimen cahaya ini, bahkan ada perkelahian. Dapat dilihat betapa gilanya orang-orang ini. Namun, saya tidak tahu apakah keberuntungan Wu Chen telah habis. Selanjutnya, ia membuka beberapa resimen cahaya. Apa yang ia dapatkan, baginya, tidak terlalu penting. Bagi yang lain, itu adalah harta yang luar biasa, tetapi baginya, itu tidak banyak gunanya, karena ia adalah dewa alkimia. Selama ia ingin memurnikan, hal-hal seperti apa yang tidak dapat disempurnakan sendiri. Adapun seni bela diri, itu tidak perlu. Ada banyak seni bela diri dalam dirinya, tetapi ada begitu banyak. Ambil satu sesuka hati, itu mutlak. Secara alami, seni bela diri ini tidak langka. Ini benar-benar nasib buruk bagi neneknya. Wu Chen tidak bisa tidak memarahi ibunya. Baginya, tidak ada gunanya pil dan seni bela diri. Bahkan Lingbao kelas atas lebih berguna daripada hal-hal ini. Pada saat ini, Wu Chen juga memusatkan perhatiannya pada gugusan cahaya 5 kaki darinya. Setelah targetnya terkunci, ia pun langsung bergegas mengambil gugusan cahaya tersebut.